Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fathia Mufida, mahasiswa PGSD Unisnu Jepara dengan NIM 2413300001630. Nah, sekarang saya mendapatkan tugas storytelling mata kuliah public speaking, dan di sini saya akan membawakan cerita Pak Budi dan Gerobak yang Jatuh. Kalian pasti nggak sabar kan? Selamat menyaksikan. Di sebuah pasar kecil yang ramai setiap pagi, ada seorang pedagang sayur bernama Pak Budi. Setiap pagi, Pak Budi mendorong gerobaknya yang penuh dengan sayuran segar seperti wortel, tomat, bayam, dan juga kangkung melewati gang-gang kecil di sekitar perumahan. Pak Budi bukan pedagang yang kaya, tapi ia selalu tersenyum, selalu menyapa kepada ibu-ibu yang beli, kepada anak-anak yang lewat, bahkan kepada kucing liar yang sering duduk di depan gerobaknya. Nah, pagi itu langit cerah dan angin sepoi-sepoi. Pak Budi mendorong gerobaknya di jalan setapak yang sedikit menurun. Tiba-tiba, roda gerobak tersangkut batu besar. Gerobak oleng ke kiri dan sayuran berhamburan kemana-mana. Pak Budi terduduk lemas. Wortelnya menggelinding ke selokan. Tomatnya berceceran kemana-mana. Bayamnya berterbangan tertiup angin. Ia menarik nafas panjang dan pelan-pelan. Ya Allah, bagaimana ini? Tak jauh dari sana, ada dua anak SD yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Namanya Rina dan Doni. Mereka melihat kejadian itu. Rina berkata kepada Doni, "Don, itu Pak Budi jatuh. Sayurannya berserakan semua." Doni melihat ke arah Pak Budi lalu ke jam tangannya. "Tapi kita hampir terlambat, Rin," jawab Doni ragu-ragu. Rina diam sebentar, lalu dengan mantap ia berkata, "Kalau kita terlambat, kita bisa minta maaf ke Bu Guru. Tapi kalau kita tidak menolong Pak Budi, sayurannya bisa rusak semua. Ayo sebentar saja." Doni mengangguk. Mereka berdua lalu berlari menghampiri Pak Budi. "Pak Budi, kami bantu ya," seru Rina. Pak Budi menengok. Matanya berkaca-kaca melihat dua anak kecil itu dengan senyum tulus di wajah mereka. Rina memunguti wortel dan tomat, dan Doni mengangkat bayam dan menatanya kembali ke gerobak. Bahkan Bu Sari, tetangga yang tadi hanya menonton dari jendela, ikut keluar membantu. "Sini saya bantu juga," kata Bu Sari dengan sambil membawa kantong plastik. Tidak lama, dalam waktu kurang dari 10 menit, semua sayuran kembali tertata rapi di dalam gerobak Pak Budi. Pak Budi berdiri, merapikan bajunya, lalu menatap Rina, Doni, dan Bu Sari dengan penuh syukur. Terima kasih banyak," kata Pak Budi dengan suara bergetar. "Kalian baik sekali. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa." Rina tersenyum dan berkata, "Tidak perlu dibalas, Pak. Kata Bu Guru, membantu orang yang kesusahan itu adalah kewajiban kita. Karena kita hidup bersama, saling membutuhkan satu sama lain." Pak Budi tertawa kecil, lalu dari balik gerobaknya ia mengambil beberapa wortel dan juga tomat. "Ini buat Bu Sari dan untuk bekal kalian ya, bukan sebagai bayaran,
tapi sebagai tanda terima kasih dari hati. Rina dan Doni berlari ke sekolah dengan hati yang ringan dan gembira. Mereka memang sedikit terlambat, tapi Bu Guru setelah mendengar alasannya mereka justru malah memuji mereka di depan kelas. Itulah contoh anak yang berkarakter, kata Bu Guru bangga. Dan Pak Budi, hari itu dagangannya laris manis. Mungkin karena kebaikan punya caranya sendiri untuk kembali kepada kita. Nah, sudah selesai ceritanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah jangan pernah ragu-ragu untuk membantu sesama. Sekecil apapun bantuanmu, karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.